Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sandikta, ketemu lagi di YouTube Sandikta. Kali ini kita akan podcast bersama seorang guru yang cantik, imut, ramah, dan baik hati. Dan beliau ini seorang guru matematika di SMKS Sandikta. Langsung saja kita sambut Ibu Bella. Halo semuanya, perkenalkan saya Bu Bella, pengajar matematika dari SMKS Sandikta. Terima kasih buat Bu Bella yang sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Sebelumnya, boleh dong Bu, ceritakan perkenalan singkat dari Ibu Bella ini. Baik, perkenalkan nama saya Bella Fitriani Effendi, SPD, Sarjana Pendidikan ya. Kemudian untuk TTL, tempat tanggal lahir Bekasi, 23 Februari 1996. Alhamdulillah sudah berusia 29 tahun di tahun ini. Kemudian alamat tinggal masih bolak-balik aja sih, masih tinggal di rumah orang tua, kadang di rumah suami, di rumah mertua, di Lubang Buaya, di Kecapi gitu. Baik Ibu, terima kasih. Berarti tempat tinggal Ibu nih masih belum netep gitu ya Bu? Iya, karena saya sebenarnya ambil rumah juga di rumah PTN ya, di Kelapa Nunggal, cuma memang rada jauh aksesnya untuk saya juga kerja, kan suami saya juga kerja. Jadi kayak kalau bolak-balik dari sana agak memakan waktu, jadi diputusin ya udah nggak apa-apa, tinggal dulu sama orang tua sama mertua gitu. Oh baik Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk akhir-akhir ini kesibukan Ibu itu ngapain sih Bu selain mengajar? Kesibukan saya, oke, jadi saya adalah seorang istri ya, sebagai seorang ibu juga dari kedua anak-anak saya yang alhamdulillah lucu-lucu. Alhamdulillah. Sama ya yang pastinya saya seorang guru ya. Untuk seorang istri, suami saya namanya Mas Bambang ya, Mas Bambang Rizky Dewantoro. Halo Mas Bambang. Ya, jadi suami saya kerja di perusahaan swasta. Untuk seorang ibu, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 orang anak. Nah, selain itu ya kesibukan saya sebagai seorang guru, pengajar di SMKS Sandikta untuk mengampu mata pelajaran matematika baik kelas 10 maupun kelas 11. Baik Ibu, mungkin kan tadi Ibu udah jelasin keseharian Ibu ya Bu. Nah itu kalau boleh tahu cara Ibu membagi waktunya itu gimana tuh Bu? Soalnya kalau saya lihat-lihat sangat padat Bu kegiatannya. Betul, sebenarnya kadang waktu sehari 24 jam itu kurang banget ya Man ya. Rasa cepat banget ya Bu? Iya, udah gitu kayak cuma istirahat sebentar terus melek bangun aktivitas lagi, kerja lagi. Ngebagi waktu sebenarnya ya jalanin aja, pastikan kerjakan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan saat itu. Misal, saya bangun tidur, kadang kalau di SMK itu kan ada yang jadwal pagi, ada yang jadwal siang ya. Jadi saat saya ada jadwal pagi mungkin agak hektik juga saat itu. Saya bisa bangun jam 3 pagi buat sekedar siapin bekal buat suami saya, buat anak saya dulu gitu kan. Masak dulu, terus baru siap-siap. Itu padat banget sih, terus sampai sekolah kadang jam 6:30 udah masuk kalau yang jadwal pagi ya, yang ngajar. Terus mengerjakan administrasi guru itu lumayan banyak juga, mulai dari penilaiannya, persiapan modul segala macamnya itu banyak yang harus dipersiapkan. Terus saat udah sampai di rumah ya bareng sama anak-anak lagi, sama suami lagi, sama keluarga lagi. Intinya berjalan aja lah, maksimalkan waktu bersama orang-orang terdekat gitu. Keren banget ya Bu, udah padat gitu masih bisa
ngeluangin waktu buat keluarga walaupun capek ya Bu. Kan Ibu tadi udah kasih tahu caranya membagi waktu buat pemirsa-pemirsa juga bisa dicontoh nih. Bu Bella sangat baik dalam membagi waktu. Dia masih bisa meluangkan untuk bekerja dan untuk keluarga. Selanjutnya nih Bu, kalau boleh tahu jenjang pendidikan Ibu itu dari SD boleh diceritakan Bu, di mana, SMP, SMA gitu Bu, sampai kuliahnya? Siap. Jadi mulai dari TK ya. Boleh, Jadi Ibu, boleh. saya TK itu di RA Aroshidu kalau nggak salah, itu Di ada mana di itu, Bu? Bulak Tinggi. Bulak Tinggi. Iya, jadi waktu saya masih kecil, orang tua saya itu ngontrak di Bulak Tinggi. Jadi saya inget banget, saya pulang pergi TK tuh masih antar ditungguin sama ibu saya. Terus Lucu ya? terus TK selesai lanjut SD. SD-nya di SD Negeri Jatiwarna 1 ada. Itu juga di Pasar Kecapi ya, 6 tahun di sana. Lulus masuk SMP di MTS Al Ihsan. Kemudian SMA-nya lanjut di SMA Negeri 7 Bekasi, Kota Bekasi, itu ada di Keranggan. Negeri 7. Kemudian lanjut S1 itu 2013 sampai 2017, 4 tahun saya di Unindra, Universitas Indra Prasta PGRI di Jaksel ya, Jakarta Selatan, mengampu pendidikan matematika gitu untuk Fakultas FT MIPA, Fakultas Teknik Matematika dan IPA. Ya, seperti itu. Nah, Ibu kan udah cerita ini pendidikannya, terus tadi yang terakhir tentang kuliahnya. Kenapa Ibu bisa milih jurusan matematika ini, Bu? Ada motivasi tersendiri atau apa? Matematika ya, sebenarnya ada cerita sih dibalik kenapa saya bisa ke matematika gitu. Apa tuh, Bu? Jadi dulu waktu SD sebenarnya saya bukan yang nggak suka, cuma kayak kurang bisa gitu sama matematika. Saya inget banget waktu itu kelas 4 SD kalau nggak salah, itu materi tentang bilangan berpangkat ya. Saya juga udah pernah ngajarin Rahman ya, kalau ada. Materi bilangan berpangkat itu kayak misal 2 pangkat 2, 4 gitu kan, 2 pangkat 3, 8 kan. Nah saya tuh dulu SD tuh mikir banget, kenapa bisa 2 pangkat 3, 8. Di otak saya waktu itu, saya inget banget, harusnya kan 6 gitu. Saya mikirnya dikali. Karena mikirnya 2 kali 3 ya, Bu? Saya mikirnya dikali gitu. 2 pangkat 2 kan 2 kali 2, 4 nih. 2 pangkat 3 kenapa bisa jadi 8 ya? Pokoknya saya belum dapat jawaban itu. Mungkin gurunya udah menjelaskan berkali-kali, cuma sayanya yang emang belum nangkep di diri saya sendiri gitu. Jadi saya masih nyari gitu kan. Jadi SD tuh saya belum pernah ada di peringkat 3 besar. Selama SD itu saya pasti rankingnya kalau nggak 4, 5, pernah 6 gitu. Jadi ya peringkat 5 besar tapi belum pernah ke 3 besar. Mungkin karena ada salah satu masalah di situ ya. Saya belum nyampe ke konsep dari bilangan berpangkat itu. Jadi saya nganggap matematika waktu itu kayaknya agak susah gitu. Terus mulai suka, itu saya masuk di Al Ihsan, MTS Al Ihsan. Waktu itu lagi disuruh mengerjakan tugas, ternyata saya bisa selesai duluan pertama dan benar gitu. Di situ, bisa loh ternyata gitu. Terus ternyata matematika tuh kayak gini gitu. Dari situ tuh saya suka. Terus ya udah jadi berlanjut. Pas dari MTS itu saya suka matematika 3 tahun, itu pernah juga diajak lomba sama guru matematika waktu MTS, cuma ya belum menang ya. Tapi nggak apa-apa buat pengalaman kan. Ya benar, Bu. Terus dari situ SMA juga alhamdulillahnya terus berlanjut nih suka matematika. Alhamdulillah juga waktu di SMA 7 pernah ada, sebenarnya udah nggak ada peringkat ya, cuma waktu mau daftar perguruan tinggi tuh ada rekapan nilai gitu. Saya bisa ranking 1 dari 1 kelas itu gitu kan. Keren banget. Iya, terus tetap suka matematika. Akhirnya pas mau kuliah, udah saya mau matematika, saya suka matematika. Ya udah akhirnya pilih ke pendidikan matematika. Dari yang pengalaman SMP tadi ya, Bu, awalnya langsung suka matematika. Betul, berlanjut. Padahal kan kalau dari Ibu setuju nggak sih kalau banyak kan ini fakta yang ada, orang-orang tuh menyebutkan kalau matematika pelajaran yang seram dan menakutkan. Nah, Ibu setuju nggak dengan pendapat itu, Bu?
Kalau dibilang sekilas mungkin iya ya, matematika ngelihat angka-angkanya aja udah bikin pusing, mumet, ngejelimet, pasti gitu kan. Matematika sendiri apa namanya julukannya gitu ya. Tapi sebenarnya awalnya tuh dari konsep sih. Anak zaman sekarang itu saya lihat untuk konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dasarnya itu memang masih agak kurang dipoles. Jadi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya memang agak susah gitu. Jadi sebenarnya kalau dari awal, dari konsep, dari perhitungan dasarnya kita udah bisa, kita udah mampu, kemudian untuk materi-materi selanjutnya tinggal mengikuti aja sih sebenarnya. Menggunakan rumus ini, kemudian ini dipakai untuk apa. Seperti itu sih. Jadi kalau dibilang matematika menakutkan, serem, ya bisa dibilang setuju, tapi bisa juga enggak lah. Kalau misalnya saya ya, kalau kata anak-anak sih, kalau misalnya guru-guru matematika kan kebanyakan katanya galak gitu kan ya. Dan aslinya sebaik ini guys. yang ada sebelum belajar matematika udah stres duluan, weh gurunya mau masuk guru killer gitu kan ya. Tapi alhamdulillah saya dengar-dengar dari anak-anak, mereka sih senang gitu belajar matematika sama saya. Ya walaupun mungkin pelajarannya agak susah gitu di mata mereka, tapi insya Allah dengan pembawaan saya gitu kan, mereka mau berusaha untuk berusaha untuk mengerjakan, berusaha untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Iya, gitu. Tapi benar Bu yang Ibu bilang, kalau belajar matematika sama Ibu enak. Nih buat teman-teman yang belum tahu itu, Bu Bella dulu tuh guru matematika saya pas kelas 10. Kebetulan saya sekarang udah kelas 11. Dulu saya juga pas SD ya Bu, mikirnya sama kayak Ibu gitu Bu. Kayak MTK tuh susah ya gini. Tapi pas udah nyoba sekali, terus karena di kelas sama gurunya dianggap paling bisa, sama Bu pernah tuh diajak lomba dan juara kan. Nah dari awal situ saya kayak sama MTK tuh kayak ya udah MTK doang jadinya gitu Bu. Jadi nggak mikir kayak aduh MTK, nggak gitu lagi Bu. Lanjut Ibu. Tadi kita udah ngomongin pendidikan, keseharian Ibu. Rahman mau nanya ke Ibu, awal Ibu ingin menjadi guru itu pas kapan Bu? Dan apakah cita-cita dari kecil atau gimana Bu? Jadi guru, jujur sebenarnya ini tuh permintaan dari ibu, dari orang tua saya gitu. Jadi ibu saya itu mungkin bilang katanya kalau misalnya wanita yang udah menikah gitu kan, punya anak, biasanya kalau kerja di corporate atau ke perusahaan itu bakalan susah buat ngebagi waktunya antara keluarga sama pekerjaan, betul. Nah di situ ibu saya bilang udah jadi guru aja Kak, katanya gitu. Kalau jadi guru maksudnya masih bisa kerja tapi masih bisa ngurus keluarga, kata beliau gitu. Ya udah saya jalanin dan ternyata ya alhamdulillah saya syukurin sampai sekarang. Kalau cita-cita sebenarnya dulu waktu kecil pinginnya sih jadi pramugari. Pramugari ya Bu. Tapi saya sadar ya atas fisik saya, tinggi badan saya tidak mungkin. Jadi ya memang ya sudah jalannya jadi guru dinikmatin, ya memang alhamdulillah juga berkah gitu ya. Dijalanin alhamdulillah senang sampai di titik ini. Berarti nggak ada rasa menyesal ya Bu jadi guru? Enggak, sama sekali enggak. Nah untuk kalau boleh tahu untuk pertama kali ngajar itu kapan Bu dan di sekolah mana? Ya, jadi saya pertama kali ngajar kan masuk kuliah itu 2013 ya. Pas 2013 itu masih semester 1, semester 2 saya ngelihat teman-teman saya tuh udah ada yang pada ngajar-ngajar les, udah bisa punya uang jajan sendiri gitu pas kuliah. Terus saya bilang lah pas semester 3 ya, pas udah masuk semester 3 saya bilang sama ibu saya, Bu, Bella juga mau ngajar, teman-teman aja bisa kok. Enggak gitu, tapi benar-benar belum ada basic ngajar sama sekali kan. Itu tahun berapa berarti? 2018, 2019an ya. Terus semester 3, akhirnya nekat deh tuh ngelamar di bimbel.
bimbel dulu ya kan. Kayak les-les gitu ya, Bu? Ya, karena kan sekolah kan harus ada gelar S1-nya dulu ya. Jadi masih yang di bimbel-bimbel aja, bimbingan belajar. Waktu itu ada lowongan di Keranggan, cuma saya lupa ya nama bimbelnya apa. Saya ngelamar di situ dan emang baru pertama kali buat micro teaching namanya ya. Micro teaching ya. Micro teaching kayak ngajar gitu, pura-pura ngajar ceritanya. Nah, terus dites sama pemilik bimbel tersebut. Ya grogi lah ya, anak semester 3. Tapi karena Terus, mau ini ya, Bu? Iya, terus ngeliat teman-teman Kepengen bisa, ngajar, terus gak mau kalah. Terus ya udah tuh saya ngajar seadanya dan benar-benar nggak tahu apa dulu gitu kan. Akhirnya belum diterima sama si pemilik bimbel itu. Katanya harusnya sebelum mulai pembelajaran tuh berdoa dulu. Jadi saya langsung dites benar-benar kayak dari awal dari itu awal sampai akhir saya cuma langsung, jadi ini bilangan berpangkat gitu. Iya, Cuma langsung- ngejelasin di papan langsung ngejelasin tulis. rumus matematika gitu. Jadi dikasih tahu sama beliau tuh katanya sebelum ngajar itu berdoa terlebih dahulu. Kemudian dijelaskan baru materinya. Sesudahnya ditanya anaknya kira-kira yang masih belum ngerti apa gitu, lebih ke segitu. Terus ya udah jadi pembelajaran kan Iya buat benar, Bu, saya. dapat pengalaman ya, Bu. Iya, jadi saya pas ngelamar pertama kali itu ditolak kan, belum diterima. Ya udah saya pulang, terus saya tetap nyari-nyari bimbel yang lain. Terus dapat ada panggilan lagi di bimbel waktu itu ada di Vilanusa Indah, Duta Prestasi namanya. Cuma sekarang udah tutup ya. Udah lama banget juga. Bimbel Duta Prestasi. Nah, itu belajar dari yang pertama kali itu ya saya berdoa dulu. Ada micro teaching, ada tesnya juga, tes buat jadi tutor kan. Ya udah saya berdoa terus ngejelasin sesuai arahan yang jadi pembelajaran Iya, kan yang ya, pas penolakan awal pertama. ditolak itu ya, Bu. Terus pas yang kedua ini alhamdulillah tuh diterima, dikasih kesempatan sama namanya Kak Rizky, tuh saya inget banget sama Kak Rizky. Akhirnya saya ngajar bimbel di situ sampai lama. Berapa lama, Bu, di situ, Bu? Berapa tahun ya? Pokoknya dari semester 3 Berarti saya itu masih ngajar. kuliah ya, Bu? Pas Masih di kuliah, bimbel itu ya? sambil kuliah. Dan pertama kali ngajar formal ya, itu saya di MI Nur Syifa. Itu pas banget lulus, belum dapat ijazah, lulus kan tahun 2017. Lulus, terus ya udah saya ngelamar cuma modal belum ada ijazah ya, ijazah belum keluar gitu. SKL ya udah ada. Saya masuk ke MI Nur Syifa itu juga ya lumayan lah setahun 2 tahun. Terus akhirnya bisa ke sini, bisa ke SMK Sandika Gimana tuh, Bu, itu. ceritanya? Awalnya saya ada teman ngajar bimbel, saya pernah ngajar bimbel juga di Puri Gading, namanya Katari, Anugrah Lestari. Saya manggilnya Katari, itu barengan juga. Jadi beliau itu guru di SMK Sandikta, cuma sambil ngajar bimbel juga di Vilanusa Indah. Pada waktu itu ya, Bu? Pada waktu itu. Terus katanya, kan udah nih bimbel. Bimbelnya kalau nggak salah pas COVID itu juga ya ada masalah ya. Jadi tutup itu bimbel ya. Tapi tetap kontak kita kan, masih ada komunikasi. Habis itu udah saya nyari-nyari pekerjaan yang lain kan ya. Jadi kita nggak komunikasi lagi karena memang udah nggak satu pekerjaan. Nggak taunya tiba-tiba pas saya lagi ngajar di Bimba, saya pernah ngajar di Bimba A I U E O juga. Banyak berarti ya, Bu, pengalaman ngajarnya. Ya, di Bimba A I U E O, tapi sebagai pengajar les matematika juga. Nggak pernah berubah haluan kemana-mana sih, benar-benar MTK aja. Matematika garis keras. Parah. Terus habis itu tiba-tiba Kak Tari ngehubungin saya via IG, Instagram. Kata Kak Tari, Bel, saya alhamdulillah keterima CPNS. Beliau keterima CPNS di Gorontalo ya, pokoknya Gorontalo. Jadi dosen beliau, karena memang sudah S2 juga. Mau nggak gantiin aku, katanya ngajar di Sandikta gitu. Sebelumnya yang teman Ibu itu Kak Tari ngajar apa, Bu, di sini, Bu? Matematika. Oh, matematika juga. Beliau Kak Tari tuh ngajar matematika juga di sini. Cuma sambil ngelamar CPNS kan ya, alhamdulillah keterima jadi dosen di Gorontalo. Terus karena kosong kali ya posisinya, ditawarin ke saya waktu lagi ngajar bimbel kan. Saya pernah bilang,
Kak Tari ngajar di Sandikta ya, keren. Aku bilang gitu. Ibu pernah bilang kayak gitu sama Kak Tari. Katanya mau nggak gantiin aku, kata dia gitu. Terus oh iya boleh deh Kak, boleh dicoba gitu. Ya udah akhirnya Akhirnya ngelamar ibu ke ngelamar. sini. Alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Terima kasih ya Kak Tari. Kak Tari masih masih Kak Tari temannya sekarang kontak. jadi guru saya. Iya, terima kasih. Ya. Menarik juga ya Bu pengalamannya dari awal di bimbel, Wah, bimba semuanya sampai sekarang jadi guru Sandikta. betul. Nah kan Ibu di sini hanya mengajar SMK ya Bu. Terus Betul. SMK ada pagi, ada siang, ada kelas 10, 11, 12. Nah kalau Ibu tuh ngajarnya kelas 10, 11 aja ya Bu? Iya, 10 dan 11 aja. Nah menurut Ibu dalam pengalaman mengajar di Sandikta ini sulitan ngajar kelas 10 atau kelas 11 Bu? Dan tantangan terbesarnya apa Bu dalam mengajar kita itu? Oke. Jadi beda jurusan ya. Jadi kalau kelas 10 saya mengajar jurusan BD dan TKJ. Kalau kelas 11 saya mengajar di jurusan MP. Nah, kalau yang 10 atau 11 mungkin lebih ke jurusannya. Jurusannya ya, Bu? Kalau di kelas 10 kan BD sama TKJ. TKJ lebih banyak laki-lakinya, luar biasa. BD juga walaupun seimbang nih antara jumlah laki-laki dan perempuan, tapi lumayan Laki-lakinya juga. luar biasa. Mungkin gitu sih. Jadi ya ada plus minusnya masing-masing. Kalau dari Ibu dalam menyikapi anak-anak yang susah untuk ikut kegiatan belajar itu gimana Bu? Saya tuh setiap masuk kelas pasti absen, itu yang pertama saya lakukan, absen. Jadi kalau misalnya ada anak sakit atau izin atau alfa, pasti pertemuan selanjutnya saya tanya, kamu sakit apa? Izin kenapa gitu kan. Terus jadi tugas-tugasnya yang belum juga saya suruh mereka lengkapin dalam menyikapi anak-anak yang kurang mau Ya kurang mau ikut ya, belajar. jadi saya tuh lebih ke keliling gitu ya. Jadi saya nggak duduk di meja aja. Saya tuh benar-benar keliling ke mereka satu-satu. Kalau misal, kamu tugasnya udah belum? Belum. Wah, Udah, kerjain dulu, kerjain. Saya benar-benar ke satu persatu anak saya kelilingin gitu. Kalau ada tugas yang kosong pasti saya bawel banget. Atas nama ini, nih tugasnya 01, 02 gitu. Pasti saya, ya intinya saya aktif banget sih pasti di dalam kelas. Jadi untuk anak-anak yang mungkin masih kurang kemauan aktif, buat belajarnya, tapi dengan saya yang benar-benar aktif banget ke mereka, alhamdulillah sih mereka sedikit-sedikit kayak, ya Bu, ya dikerjain Bu gitu. Alhamdulillah selesai juga, tapi dengan kayak gitu. walaupun susah Effort ngebayangin. banget Iya, ya. bener. Sayanya juga harus yang benar, walaupun suara saya habis gitu, pokoknya harus banget kelilingin mereka gitu buat mereka biar lebih sadar gitu, lebih mau buat menyelesaikan tanggung jawab mereka gitu. Oh, baik Ibu. Ibu, saya mau tahu nih Bu, selama mengajar di SMK Sandikta ini, ada nggak sih Bu satu pengalaman yang entah lucu atau haru atau sedih yang paling Ibu ingat gitu? Iya, lucu pasti banyak ya. Haru tuh mungkin sebagai walas ya. Jadi untuk wali kelas itu alhamdulillah saya tahun ini megang tahun ketiga. Jadi pertama kali banget saya pegang berarti yang 3 tahun lalu itu 10 TKJ 5. Tahun yang lalunya lagi itu 10 TKJ 1. Alhamdulillah tahun ini saya pegang 10 BD 1. Itu berkesan banget karena setiap anak-anak yang saya pegang itu benar-benar menghargai saya gitu sebagai ibu mereka ya di sekolah. Terus saat ada kegiatan apapun, saat mereka ada apapun pasti mereka bilang gitu, nggak yang tiba-tiba hilang tanpa komunikasi, pasti ada pembicaraan ke saya gitu. Jadi seneng sih, lebih ke seneng, lebih ke haru ya. Terus apalagi anak yang 3 tahun lalu udah saya pegang sekarang udah kelas 12 ya. Jadi nggak berasa banget gitu. Yang dulu kelas 10 saya timang-timang. Sekarang udah kelas 12. Sekarang udah kelas 12, saya lihat udah pada makin dewasa gitu kan. Jadi lebih keseneng gitu. Alhamdulillah berarti pengajaran yang saya kasih ke mereka bisa mereka ambil, bisa mereka gunakan dengan baik. Nah, kalau itu kan kata Ibu senang ya Bu. Nah, terus
kesulitan Ibu tersendiri dalam mengajar di Sandikta itu apa sih, Bu? Ada nggak sih kayak hambatan Ibu buat ngajar di sini? Atau emang kayak lancar-lancar aja? Jadi alhamdulillah sih sejauh ini lancar, dan alhamdulillah juga kemarin saya udah lulus PPG, pendidikan profesi guru. Tepuk tangan dulu buat Iya, Bu iya. Bella. Jadi udah dapat sertifikat guru profesional ya. Alhamdulillah kemarin juga dipermudah, dibantu semuanya dari pihak sekolah, kepala sekolah, wakil ya, yayasan juga untuk pengurusan administrasinya. Ya alhamdulillah sekarang sudah lulus dan menyandang predikat guru profesional. Keren. Seperti itu. Baik, lanjut Ibu. Tadi kita udah lumayan berbincang sangat banyak ya, Bu. Dan selanjutnya saya mau minta motivasi, Bu, buat anak-anak zaman sekarang. Motivasi belajar atau buat kedepannya itu gimana dari Ibu? Baik, motivasi belajar untuk anak-anak pertama niat dari dalam diri sendiri sih. Kalau udah niat, insya Allah semuanya pasti bisa, pasti lancar dikerjain ya. Amin. Terus apalagi kan sebentar lagi mau ujian ya, Ya, betul, SAS Bu. ganjil nih semester 1 udah mulai hari Senin nanti. Saya dulu kalau mau ujian pasti belajar sih, walaupun gak baik juga SKS ya, sistem kebut semalam, tapi pasti harus pelajarin materi-materi yang udah dipelajarin 6 bulan ke belakang berarti ya. Belajar, kemudian jangan main-main dulu, kan udah mau ujian ya, udah Ya, di betul, rumah Bu. dulu. Nanti kalau udah selesai ujian boleh refreshing, makan bareng ya kan, atau nonton bareng sama temen, nggak apa-apa. Yang penting sekarang fokus dulu ujiannya, belajar dulu. Kemudian semoga nanti bisa dapat hasil dan nilai yang memuaskan. Ini sih Amin. belajar ya, niat yang penting gitu. Oh, baik Ibu, terima kasih. Jangan lupa teman-teman belajar buat ulangan kita sebentar lagi. Tanggal 1 ya, Bu, kita. Tanggal 1 Desember. Nggak tahu kalau sekolah lain mungkin beda, Bu. Kayaknya itu Kalau deh serempak deh. serentak ya, Bu? Iya, udah tanggal ujian. 1 Desember. Nah, sebelum kita tutup, Bu, podcast kali ini, saya ada games Apa tuh? yang namanya itu This or That. Oke. Nanti Ibu saya kasih pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai matematika dan sebagainya, Bu. Siap. Ibu langsung jawab cepat ya, Bu. Oke. Langsung aja, Bu. Yang pertama, kalkulator atau tanpa kalkulator? Tanpa kalkulator. Kenapa tuh, Bu? Ya biar bisa konsepnya dulu ya. Apalagi anak zaman sekarang kan saya bilang tadi ya, konsep dasar tambah kurang kali baginya kan masih agak kurang. Jadi saya pengennya mereka jangan pakai kalkulator dulu Biar bisa ya, Bu. buat matengin gitu dulu hitungannya. Nanti saat kuliah tuh memang malah dianjurkan karena pakai yang len apa akar segala macam itu memang pakai kalkulator, ada scientific gitu. Oke, siap. Lanjut yang kedua, Bu. Ibu lebih milih siswa aktif atau siswa tenang? Siswa aktif tapi yang baik ya. Aktifnya yang positif ya, Bu? Iya, yang positif maksudnya. Kalau aktif dia cuma lari-larian pas lagi pembelajaran, aduh. Malah ganggu ya, Bu? Iya. Aktif dalam pembelajaran. Oke, lanjut, Bu. Ini soal materi matematika, Bu. Mending barisan atau deret? Barisan aja. Karena? Lebih singkat rumusnya. Lebih singkat. Iya, UN, SN. Lanjut, Bu. Karena tadi Sandikta ini ada sesi pagi dan siang. Menurut Ibu, mending mengajar pagi atau siang? Sebenarnya pagi itu ada anak didik saya kan pegang 10 BD ya, itu pagi. Cuma kalau lebih milih saya ke siang. Kenapa? Jadi kalau saya masuk siang saya masih bisa panjang waktunya buat ngurusin anak saya. Jadi dilema. Pagi bisa, siang bisa, apalah. Oke, berarti dua-duanya dipilih. Lanjut, Bu. Ibu tim yang olahraga atau yang rebahan? Ya, pengennya olahraga tapi aslinya rebahan. Pengen banget olahraga. Tapi udah capek duluan, Man. Udah sampai rumah udah aduh. Lanjut, Bu. Lanjut. Ibu lebih suka film atau musik? Dua-duanya boleh nggak?
Boleh lah. Boleh lah. Ya. Buat Ibu Bella apa sih yang nggak Ya, boleh? saya suka musik, saya suka film. Yang terakhir nih tentang matematika lagi. Mending soal cerita atau isian singkat? Isian singkat aja. Soal cerita udah banyak sih, tapi itu yang buat matengin konsep. Tapi isian singkat lebih gitu jawabnya langsung. Oke, Ya, Bu, itu oke. aja gamesnya dari saya. Terima kasih udah hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai di sini aja, Bu, sama Rahman. Terima kasih Rahman. Buat teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye dulu, Bu. Bye-bye. Sarangnya yuk.